Di episode sebelumnya telah terjadi pertempuran sengit antara Dewa Mayat melawan pahlawan Surugua. Hasil akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh pahlawan, namun tidak disangka bahwa kekalahan Dewa Mayat itu memang telah disengaja. Dan jawaban dari alasan itu akan kita ketahui pada episode kali ini. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part kedua. Evil Eye atau mata jahat. Bagi mereka yang terlahir dengan Evil Eye dapat melihat jiwa dari orang yang telah mati dan mereka juga dapat mengendalikan jiwa tersebut. Namun sebagai bayarannya, orang yang terlahir dengan kekuatan Evil Eye sudah ditakdirkan tidak dapat menjalani hidup secara damai. Pada dahulu kala, Dewa Mayat dijual oleh kedua orang tuanya ke pihak kerajaan dan ditugaskan untuk pergi ke medan perang sebagai necromancer atau orang yang bisa ngesamen-samen tengkorak. Akibat kekuatannya yang terlalu overpower, dirinya berhasil meratakan berbagai macam kerajaan secara sendirian. Selama dirinya baku hantam di medan perang, sebenarnya Dewa Mayat hanya menginginkan hidup secara damai. Namun kekuatan dari Evil Eye tidak mengizinkannya untuk menempuh jalan yang dia impikan. Tidak ingin membunuh manusia lebih banyak lagi, Dewa Mayat memutuskan untuk nyari wangsit atau bertapa di sebuah gua. Tidak disangka pada gua tersebut terdapat beberapa anak yang mungkin mereka adalah korban dari peperangan. Dewa Mayat yang merasa bersalah dan ingin hidup secara damai memberikan persediaan makanan seperti buah-buahan kepada anak itu. Tentu para anak kecil yang kelaparan langsung bahagia menerima makanan yang datang entah dari mana. Hampir setiap harinya Dewa Mayat selalu memberikan makanan tanpa anak-anak ketahui. Takutnya kalau Dewa Mayat menampakkan diri ntar malah mereka jadi ketakutan. Mengingat Dewa Mayat sekarang lagi cosplay jadi Ain Sama atau Tengkorak. Lama-kelamaan para anak-anak mulai menyadari bahwa terdapat seseorang yang sengaja memberikan makanan. Sayang, persembunyian Dewa Mayat telah diketahui oleh anak-anak. Namun bukannya ketakutan, para anak-anak justru sangat menyambut Dewa Mayat dan berterima kasih atas makanan yang telah diberikan. Semenjak saat itu Dewa Mayat dan para anak-anak mulai hidup secara berdampingan. Meski tubuhnya hanya berwujud tengkorak saja, namun berkat kebaikan dan ketulusan hatinya membuat salah satu wanita jadi jatuh cinta kepada Dewa Mayat. Sayang, sebelum kisah romansa dimulai, pihak kerajaan telah menemukan mereka semua. Dan mengingat Dewa Mayat dikenal dengan kekejamannya, membuat para pasukan langsung membunuh keluarga kecil milik Dewa Mayat, termasuk seorang wanita yang telah jatuh cinta kepada dirinya. Lalu kenapa pihak kerajaan atau kekaisaran melakukan semua ini? Alasannya cukup sederhana, berdasarkan kepercayaan kerajaan para anak-anak telah tercemar oleh Dewa Mayat. Mengetahui bahwa keluarga kecilnya dibantai sekaligus wanita pujaan hati telah tiada, membuat Dewa Mayat kali ini benar-benar merasa marah. Meski dirinya sangat mendambakan perdamaian, namun orang-orang sinting seperti kesatria kerajaan itu wajib dimusnahkan. Selama 1 abad lamanya, Dewa Mayat mendedikasikan hidupnya untuk balas dendam. Beruntungnya, berkat Evil Eye, Dewa Mayat bisa menyiksa jiwa para kesatria meski secara umum mereka itu telah mati atau tiada. Setelah berhasil meratakan pasukan kerajaan, Dewa Mayat memutuskan untuk mengurung diri sembari mempelajari sihir teleportasi dan juga reinkarnasi. Pada titik ini Dewa Mayat sedang menunggu seseorang yang bisa membunuhnya, karena ya bagaimanapun Dewa Mayat itu tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Hingga pada akhirnya Dewa Mayat dipertemukan dengan pahlawan Surugua dan dirinya juga berhasil bereinkarnasi sebagai Shinoyama Polka. Dari sini kita jadi tahu bahwa Dewa Mayat itu tidak benar-benar jahat. Setelah Dewa Jahat menyerang Misaki, dirinya dibuat kaget kenapa tubuh manusia itu bisa selemah ini. Maksudnya masa ditusuk 1 kali doang langsung mati sih? Ya nggak salah juga sih. Menyadari bahwa Dewa Jahat belum mengetahui apapun di dunia ini, dirinya langsung mencari cara untuk menghidupkan Misaki. Tujuannya apa? Ya buat nyari tahu mengenai segala sesuatu hal yang ada di dunia manusia. Terlebih lagi kalau Dewa Jahat ketahuan telah membunuh seseorang, tentunya akan membuat dirinya dikejar oleh polisi dan tidak bisa menjalani hidup secara damai. Di waktu yang sama, terdapat drone dari seseorang misterius yang mengawasi dari tadi. Melihat kekuatan dari Polka atau Dewa Jahat membuat seseorang misterius ini langsung ketar-ketir kebingungan. Tidak ingin ketar-ketir sendirian seperti orang sinting, seseorang misterius ini langsung mengirimkan rekaman video itu kepada bosnya yang bernama Clarissa. Siapa tahu bisa ikut ketar-ketir.
Sementara itu dalam kematiannya Misaki mulai bermimpi mengenai masa lalunya. Dahulu kala Misaki adalah seorang gadis biasa dan juga sangat ceria hingga pada suatu kejadian membuat dirinya menjadi seorang wibu psikopat. Lah emangnya kenapa nih? Kejadian yang dimaksud yakni terdapat seorang pembunuh yang membunuh kedua orang tuanya tepat di depan mata Misaki. Tentu melihat akan hal itu membuat Misaki kena mental dan ingin melakukan balas dendam. Tapi hal itu bukanlah yang menjadi penyebab utamanya. Alasan lain kenapa Misaki menjadi seorang wibu psikopat yakni akibat dirinya melihat seorang pembunuh yang sangat senang ketika sedang mengeksekusi para korbannya. Dan semenjak saat itulah Misaki mulai mencari pelaku untuk melakukan balas dendam sekaligus untuk memuaskan hasrat wibu psikopat. Hingga pada akhirnya Misaki telah menemukan pelaku yang selama ini dia cari. Tentu pada saat proses eksekusi Misaki tidak langsung membunuhnya, melainkan bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. Rumor atau nama Misaki telah menyebar di kalangan para pembunuh, seorang wibu psikopat yang selalu tersenyum ketika sedang bermain-main dengan targetnya. Dikarenakan tujuan balas dendam telah tercapai, Misaki ingin mengambil satu misi lagi untuk mengetes apakah dirinya bisa membunuh orang baik atau tidak. Maksudnya membunuh orang biasa yang tidak memiliki catatan atau rekor tindakan kriminal. Dan orang yang dimaksud yakni adalah Shinoyama Polka. Dan ya, nyatanya ketika membunuh orang biasa Misaki sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dalam artian dia ini adalah seorang wibu psikopat. Meski begitu, Misaki sadar selama dirinya hidup maka dunia tidak akan baik-baik saja. Maka dari itu Misaki memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Misaki juga penasaran bagaimana rasanya kalau dirinya sudah terbunuh. Namun tepat ketika Misaki ingin mengakhiri hidupnya, terdapat panggilan dari seseorang misterius yang memberitahu bahwa target atau Shinoyama Polka itu ternyata masih hidup. Yaelah, baru aja mau pindah alam malah ada panggilan. Ingin segera pergi ke Isekai, dengan cepat Misaki pergi ke tempat Polka untuk menyelesaikan misinya dan segera pergi ke Isekai. Sayang bahwa Shinoyama Polka yang dulu berbeda dengan sekarang. Akibat dirasuki oleh Dewa Maya justru membuat Misaki lah yang terbunuh oleh Polka. Nah, dikarenakan Polka sama sekali tidak mengetahui tentang dunia manusia, dirinya pun berniat untuk menghidupkan Misaki menggunakan sihir pembangkit. Di waktu yang sama setelah menerima informasi dari seseorang misterius, Clarissa selaku pemimpin organisasi langsung pergi ke tempat Misaki dan Polka berada. Begitu sampai di sana, semua orang langsung menodongkan senjata ke arah Polka. Tentu merespon akan hal itu, Polka juga telah menyiapkan sihir untuk berjaga-jaga. Polka juga bilang bahwa tubuh manusia itu sangat lemah, jadi jangan pernah berpikir untuk melawannya. Hingga pada akhirnya Polka telah berhasil membangkitkan Misaki. Misaki yang kini telah bangkit dari alam kubur langsung kaget setelah sadar bahwa dirinya bisa hidup kembali. Polka bilang bahwa sebenarnya Misaki tidak hidup melainkan tubuhnya kini telah menjadi zombie. Dan ya, setelah dicek tubuh Misaki itu sangatlah dingin, menandakan bahwa dirinya telah benar-benar mati. Beberapa saat kemudian setelah itu Clarissa mendapatkan informasi dari seseorang misterius bahwa gedung panti asuhan entah gimana ceritanya bisa terbakar dengan kobaran api. Seseorang misterius itu juga mengirimkan footage video kebakaran kepada Clarissa. Tentu Polka atau Dewa Mayat yang penasaran juga melihat menggunakan mata tengkoraknya. Nah, mengetahui bahwa terdapat anak panti yang sedang terjebak, Dewa Mayat pun ingin segera menyelamatkan mereka semua. Karena secara tidak langsung, terbakar adalah suatu tragedi yang pernah menimpa keluarga kecilnya dulu. Clarissa yang sadar bahwa di dalam tubuh Polka terdapat makhluk lain, langsung menyuruh seseorang misterius untuk menunjukkan jalan menuju ke panti asuhan. Dan dengan cepat, Polka selaku Dewa Mayat langsung OTW ke sana. Tek, menggunakan kekuatannya Polka pun sampai ke panti asuhan. Meskipun pada saat memasuki gedung, terdapat satu wanita yang melihat akan wujud tengkoraknya. Menggunakan Evil Eye, Polka dapat melihat arwah atau jiwa orang tua dari anak-anak yang telah meninggal. Tanpa berlama-lama lagi, Polka langsung mengsummon skeleton dan menyuruh arwah para orang tua untuk merasuki tubuh skeleton. Karena akibat keterbatasan kekuatan, bisa-bisa Polka atau Dewa Maya terbakar kalau nekat masuk ke kobaran api yang sangat membara. Namun berkat bantuan dari jiwa para orang tua, secara ajaib semua anak-anak bisa terselamatkan.
Agar semuanya jelas, Polka memberitahu Clarissa bahwa dirinya adalah dewa mayat yang bisa mengendalikan arwah orang mati. Ketika ditanya apa tujuannya, Polka menjawab bahwa dirinya ingin hidup damai dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai dunia manusia. Nah, asalkan Polka mau bergabung ke dalam organisasi, maka Clarissa akan mengabulkan semua keinginan Polka termasuk menuruti hal yang begituan. Anjas.